Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya pil sekecil ini bisa tahu persis harus kemana buat ngilangin rasa sakit kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Sebuah proses yang kelihatannya simpel tapi luar biasa penting, namanya difusi. Inilah kunci cara kerja hampir semua obat di dalam tubuh kita. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya, wah lumayan kompleks. Gimana caranya zat aktif yang terkurung di dalam pil ini bisa seolah-olah secara ajaib jalan-jalan di tubuh kita buat nyembuhin sakit kepala atau ngelawan infeksi? Jawabannya, semua berawal dari satu kata kunci, difusi. Oke, yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Biar nggak bingung, kita harus paham dulu gagasan utamanya. Sebenarnya apa sih difusi itu? Yuk kita bedah bareng-bareng konsepnya. Intinya gini, difusi itu sebenarnya proses alamiah buat nyari keseimbangan. Coba deh bayangin, kamu netesin setetes sirup ke dalam segelas air putih. Nggak perlu kamu aduk, lama-lama sirupnya bakal nyebar sendiri kan? Dari yang tadinya ngegumpal di satu titik, jadi menyebar sampai seluruh airnya jadi manis merata. Nah, itulah difusi. Simpelnya, pergerakan alami dari tempat yang ramai ke tempat yang lebih sepi. Coba perhatiin deh, ada 3 tahap di sini. Awalnya semua molekul ngumpul di satu tempat, padat banget. Terus mereka mulai gerak-gerak acak, nabrak sana-sini, ini namanya gerak Brown. Walaupun gerakan tiap molekul itu acak, tapi hasil akhirnya bisa ditebak. Secara keseluruhan, mereka bakal menyebar dari area yang padat ke area yang lebih kosong. Sampai akhirnya, mereka tersebar merata. Nah, proses pindah dari yang pekat ke yang encer inilah yang disebut menuruni gradien konsentrasi. Oke, konsep dasarnya udah dapet kan? Sekarang kita bawa konsep ini dari gelas kimia ke arena yang jauh lebih rumit dan jujur aja jauh lebih penting, tubuh kita sendiri. Disinilah difusi jadi pemain kunci. Lihat deh gambar alveoli di paru-paru kita ini. Setiap kali kita narik napas, itu tuh memicu proses difusi yang luar biasa banget. Oksigen yang banyak di paru-paru otomatis pindah ke darah kita yang lagi kekurangan oksigen. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah diusir keluar ke paru-paru. Dan kerennya, semua ini terjadi gitu aja, pasif, nggak butuh energi sama sekali. Cuma karena ada perbedaan konsentrasi. Nah, di dunia farmasi, difusi itu ibarat benang merah yang nyambungin semuanya. Penting banget. Coba kita ikutin deh perjalanan sebuah obat. Pertama, zat aktifnya harus dilepaskan dulu dari tabletnya. Terus, dia berdifusi biar bisa diserap masuk ke aliran darah. Dari situ, dia didistribusikan lagi ke seluruh jaringan tubuh sampai nemu targetnya. Dan akhirnya, sisa-sisanya harus dieliminasi lewat ginjal. Bahkan proses cuci darah atau dialisis pun pakai prinsip yang sama persis. Jadi, difusi itu ada di setiap langkah prosesnya. Tapi perjalanannya nggak segampang itu dong. Di dalam tubuh kita, molekul obat itu harus ngelewatin semacam pos pemeriksaan atau gerbang tol super ketat yang kita sebut membran sel. Ini tantangannya. Nah, di sini kita bisa lihat rintangan-rintangan itu. Ada membran yang rapet banget, nggak ada pori-porinya. Jadi obatnya harus meleleh dulu biar bisa nembus. Ada juga membran yang punya pori-pori, kayak saringan teh gitu. Cuma molekul yang ukurannya pas yang bisa lewat. Setiap jenis membran ini punya tantangan sendiri buat para perancang obat. Terus apa aja sih yang bikin obat bekerja cepat atau lambat? Wah, ternyata banyak banget faktornya. Kayak resep masakan yang rumit. Makin kecil ukuran partikel obatnya, makin cepat dia bergerak. Makin luas area permukaannya, makin cepat juga penyerapannya. Sebaliknya, kalau membrannya tebal atau cairannya kental, ya makin lambat. Beda banget kan rasanya lari di aspal sama lari di dalam kolam renang? Nah, kira-kira kayak gitu. Ini nih kerjaannya para ilmuwan farmasi. Mereka harus jadi chef yang menyeimbangkan semua bumbu ini biar obatnya efektif. Meskipun kelihatannya acak, proses ini sebenarnya diatur sama hukum fisika yang jelas banget loh. Yuk kita intip buku aturannya sebentar. Ada 2 konsep penting di sini, hukum Fick dan kondisi steady state atau keadaan tunak. Hukum pertama Fick ini, jujur aja konsepnya gampang banget dimengerti. Intinya, makin besar dorongannya, makin cepat gerakannya. Coba bayangin air terjun. Makin tinggi air terjunnya, makin deras kan alirannya? Nah, gradien konsentrasi itu kayak ketinggian air terjunnya. Jadi, makin besar perbedaan konsentrasinya, makin cepat juga laju difusinya. Makanya, dosis obat yang lebih tinggi biasanya bekerja lebih cepat. Nah, ini nih, bagian yang sering bikin bingung tapi penting banget. Bedanya steady state atau keadaan tunak sama kesetimbangan.
Steady state itu bayangin aja keran air yang nyala terus dengan aliran stabil, airnya jalan terus. Nah, ini yang kita mau dari obat, supaya kadarnya di darah tetap stabil dan konstan. Kalau kesetimbangan, itu kayak bak mandi yang udah penuh, airnya udah nggak ngalir kemana-mana lagi. Kalau obat udah mencapai kesetimbangan, artinya ya udah nggak efektif lagi. Oke, sebelum alirannya jadi stabil kayak tadi, ada jeda waktu dulu. Ini yang kita sebut lag time atau waktu tunda. Gampangnya, bayangin kamu nyalain selang air. Kan butuh waktu sebentar buat airnya ngisi selang, baru deh keluar dengan deras dan stabil. Nah, jeda waktu itulah lag time-nya. Di dunia obat, ini adalah waktu yang dibutuhkan obat buat memenuhi membran sebelum dia bisa mulai bekerja dengan laju yang konstan dan efektif. Oke, kita udah ngerti teorinya, faktor-faktornya sama aturan mainnya. Sekarang bagian paling serunya nih. Gimana para ilmuwan pakai semua ilmu ini buat mengakali atau merekayasa difusi dan akhirnya menciptakan obat-obatan canggih yang kita pakai sekarang. Disinilah matematika nunjukin keajaibannya. Dengan rumus kayak model Higuchi ini, ilmuwan itu nggak lagi cuma kira-kira. Mereka bisa secara presisi memprediksi dan merancang obat. Misalnya mereka bisa bikin koyo perda nyeri atau tablet obat MA yang pelepasannya lambat, yang bisa ngeluarin obatnya dikit-dikit tapi pas, selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Semuanya bisa diatur berkat pemahaman mendalam tentang difusi. Jadi, setelah tahu semua aturan main difusi ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal. Tapi sekarang dengan kacamata yang baru. Gimana caranya kita bisa bikin sistem pengantaran obat yang benar-benar sempurna? Sistem yang pintar, yang bisa nganterin dosis yang pas, ke target yang pas, di waktu yang pas, dan dengan efek samping seminimal mungkin. Ini bukan cuma tantangan, tapi juga janji besar buat masa depan dunia farmasi. Dan semuanya, ya semua itu akarnya dari satu ilmu yang kelihatannya sederhana, ilmu difusi.